Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya akan mengabsen kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ahmad Zubair, Atika Rohima, Muhammad Rizdan, Rosyarika, Rasida. Oke, baik. Hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Ada yang tahu tidak apa itu teks tanggapan? Nah, jadi teks tanggapan ini merupakan jenis teks yang maksud saya jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan seperti teater, drama, tari, seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih tujuan dari teks tanggapan ini? Jadi tujuan dari teks tanggapan ini adalah untuk memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar bisa lebih baik lagi. Kemudian sebagai wadah komunikasi antar sesama penanggap, dapat berdialog melalui sebuah konteks, deskripsi, dan penilaian terhadap suatu hal. Yang ketiga, mengapresiasi sebuah karya atau objek dengan memperhatikan setiap detail atau sejelas mungkin. Kemudian yang terakhir, memberikan saran akan suatu hal secara sistematis dan terarah sehingga penilaian tersebut itu dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks tanggapan. Pertama, teks tanggapan itu isinya bersifat objektif atau berdasarkan fakta data yang nyata. Kemudian yang kedua, memiliki kaidah bahasa yang disampaikan secara jelas dan logis serta sopan. Yang ketiga, memiliki struktur teks yang terdiri dari evaluasi, deskripsi, dan juga penegasan kembali. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Sebelumnya kita akan membahas tentang jenis dari teks tanggapan. Apa aja sih jenis dari teks tanggapan itu? Yang pertama ada model teks tanggapan pujian. Nah, biasanya ini teks tanggapannya berupa apresiasi terhadap suatu karya atau suatu hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Kemudian model tanggapan kritik. Nah, biasanya ini tanggapan yang menelaah secara teliti sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tangkap dan ditanggapi. Biasanya ini bersifat kritis. Kemudian ada tanggapan saran. Biasanya lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik bukan hanya mengumbar kesalahan, tetapi juga memberikan masukan. Kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan. Pertama, kalimat kompleks atau kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian yang kedua, terdapat konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga, rujukan atau referensi untuk menyokong suatu tanggapan. Jadi untuk mengkritik suatu hal, suatu karya, mengkritik atau mengomentari sebuah karya itu harus memiliki rujukan atau referensi yang dapat dipercaya atau dapat diterima. Kemudian yang terakhir ada diksi atau pemilihan kata agar sebuah tanggapan itu jelas dan mudah dipahami. Tentunya pemilihan kata atau diksinya itu dalam suatu teks tanggapan dapat menjadi pertimbangan
dengan baik. Nah, dan yang terakhir tentang struktur teks. Pada dasarnya struktur dalam teks tanggapan terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Evaluasi itu merupakan bagian awal yang berupa pertanyaan umum mengenai suatu hal atau yang menjadi fokus dari tanggapan. Kemudian yang kedua, deskripsi teks yang merupakan bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap, biasanya berisi opini penanggap dari berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, penegasan ulang. Nah, biasanya ini terdapat pada bagian akhir, biasanya berupa simpulan yang diambil oleh penanggap atau bisa juga berupa saran atau masukan dari penanggap yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, adakah yang ingin bertanya atau menambahkan penjelasan dari saya? Baik, jika tidak ada, saya akan memberikan kalian tugas untuk membuat sebuah teks tanggapan, entah itu kalian menanggapi sebuah karya sastra atau artikel berita atau karya seni pertunjukan. Silahkan kalian membuat sebuah teks tanggapan tentang itu dan akan dikumpul minggu depan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Sampai bertemu minggu depan dengan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.